Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi sama Bu Evi. Coba deh lihat, pemandangannya indah banget kan? Jadi pengen foto dulu deh. Kalau dipikir-pikir, keren banget ya. Kita yang segede ini bisa masuk ke layar HP yang sekecil itu dalam bentuk foto. Nah, itu semua karena dilatasi. Dilatasi, apa itu, Bu? Dilatasi yang artinya perkalian itu adalah proses mengubah ukuran suatu bangun dengan faktor skala tertentu. Jadi, dengan dilatasi, suatu bangun bisa mengalami pembesaran atau pengecilan ukuran. Untuk melakukan dilatasi perlu ada faktor skala, yaitu ukuran pembesaran atau pengecilan dari bangun aslinya. Dan juga pusat dilatasi. Kali ini kita bahas pusat dilatasinya titik O atau 0,0 ya. Cara melakukan dilatasi terhadap suatu titik X, Y dengan faktor skala K dan pusat dilatasi 0,0 itu sangatlah mudah. Kita tinggal mengalihkan faktor skalanya dengan absis dan ordinat titik yang akan didilatasi menjadi Kx, Ky. Oke, kita simak penjelasannya berikut ini ya. Misalnya, ada persegi panjang ABCD akan didilatasi dengan faktor skala 2 dan pusat 0,0. Sekarang, kita cari hasil dilatasinya dengan mengalihkan setiap titik sudut dengan faktor skalanya. Titik A 0,0 kita kalikan dengan 2, hasilnya tetap 0,0 ya. Sehingga titik A aksennya pun tidak berubah. Titik B 0,2 kita kali 2, hasilnya adalah titik B aksen 0,4. Kemudian titik C 4,2 kita kalikan 2, hasilnya menjadi titik C aksen 8,4. Terakhir, titik D 4,0 hasil dilatasinya adalah D aksen 8,0. Selanjutnya, kita hubungkan keempat titik ini dan jadilah persegi panjang hasil dilatasinya. Nah, biar lebih jelas, kita pisahkan persegi panjang ABCD dan bayangannya seperti ini ya. Kita perhatikan. Lebar persegi panjang ABCD adalah 2 satuan. Setelah didilatasi, lebarnya menjadi 4 satuan. Begitu juga dengan panjangnya. Awalnya, panjang bangun ABCD ini adalah 4 satuan. Setelah dilakukan dilatasi, panjangnya menjadi 8 satuan. Dari sini, sudah terlihat jelas bukan hubungan antara ukuran bangun sebelum dan setelah dilatasi dengan hasil perkalian titik dan faktor skalanya? Sama saja kan ya, yaitu 2 kalinya. Contoh ya. Diketahui segitiga PQR memiliki titik-titik sudut P 1,2, Q 4,2, dan R 1,4. Gambarlah hasil dilatasi dari segitiga PQR dengan pusat 0,0 dan faktor skala 2, negatif 2, dan 1/2. Untuk faktor skala 2, berarti titik sudutnya kita kalikan dengan 2. Sehingga titik P 1,2 menjadi P aksen 2,4. Titik Q 4,2 menjadi Q aksen 8,4 dan titik R 1,4 menjadi R aksen 2,8.
Kita hubungkan ketiga titiknya dan jadilah segitiga P aksen, Q aksen, R aksen ini sebagai hasil dilatasinya. Kemudian, untuk faktor skala negatif 2, artinya kita kalikan titiknya dengan negatif 2. Titik P 1,2 dikalikan negatif 2 menjadi negatif 2, negatif 4. Titik Q 4,2 menjadi negatif 8, negatif 4. Dan titik R 1,4 menjadi negatif 2, negatif 8. Kita hubungkan lagi titiknya. Nah, beginilah hasil dilatasi segitiga PQR dengan faktor skala negatif 2. Lanjut untuk faktor skala 1/2. Kita kalikan titiknya dengan 1/2. Titik P 1,2 dikalikan 1/2 menjadi 1/2,1. Titik Q 4,2 menjadi 2,1. Dan titik R 1,4 menjadi 1/2,2. Wah, jadi kecil ya ukuran segitiganya. Nah, dari ketiga dilatasi yang sudah kita lakukan ini, kalian bisa jawab 3 pertanyaan Bu Evi ini dong. Yang pertama, bagaimanakah bayangan segitiga PQR setelah dilatasi dengan faktor skala 2 dan negatif 2? Apa yang dapat kamu simpulkan? Kemudian, apa perbedaan bayangan segitiga PQR yang didilatasi dengan faktor skala 2 dan 1/2? Lalu menurutmu, bagaimana bayangan segitiga PQR jika faktor skala dilatasinya adalah negatif 1/2? Tulis jawaban kalian di buku masing-masing ya. Selanjutnya, ini ada segitiga K aksen, L aksen, M aksen yang merupakan hasil dilatasi segitiga KLM dengan faktor skala tertentu dan berpusat di titik O. Nah, yang ditanyakan adalah faktor skalanya berapa ya kira-kira? Tadi kan cara mencari hasil dilatasi dari titiknya itu, kita tinggal mengalihkan titiknya dengan faktor skalanya kan? Nah, coba kalian bisa nggak menghitung faktor skala dari dilatasi segitiga KLM ini? Kerjakan di buku kalian ya. Gimana? Mudah kan materi tentang dilatasi ini? Dengan begitu, berakhir sudah pembahasan kita tentang transformasi geometri ini anak-anak. Sampai jumpa di video selanjutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.